Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan karunia-Nya kepada kita tiada henti-hentinya. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita melanjutkan pembahasan dari kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita masuk pada bab yang ke-16. Bab qaulullahi ta'ala, babun qaulullahi ta'ala, tentang firman Allah Subhanahu wa taala, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwal aliyyul kabir. Hingga tatkala dicabut rasa takut dari jantung-jantung malaikat. Kemudian para malaikat pun setelah hilang rasa takut mereka saling bertanya, madza qala rabbukum? Apa yang telah diwahyukan oleh Rabb kalian? Qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Maka mereka berkata, Rabb kalian telah menyampaikan al-haq dan dia adalah maha tinggi lagi maha besar. Dalam surat Saba ayat 23. Kemudian dalam hadis yang disampaikan oleh penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, kita bacakan hadisnya. Wa fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza qadallahu al-amra fis sama, kalau Allah menetapkan suatu urusan atau suatu perkara di langit, darabatil malaikatu bi ajnihatiha, maka para malaikat mengepakkan sayap-sayap mereka khud'anan liqaulihi, karena tunduk kepada firman Allah yang mereka dengar. Ka'annahu silsilatun ala safwanin yanfudhuhum dzalik, seakan-akan mereka mendengar suara rantai yang ditarik di atas batu yang licin dan suara tersebut menembus mereka hatta idza fuzzi'a an qulubihim. Jadi tatkala mereka mendengar suara tersebut, mereka ketakutan, tunduk kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatkala rasa takut telah dicabut dari jantung-jantung mereka, qalu madza qala rabbukum? Maka para malaikat bertanya, apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Qalul haqqa, kata mereka yang difirmankan adalah kebenaran, wa huwal aliyyul kabir, dan Allah adalah maha tinggi dan maha besar. Fayasma'uha mustariqu sam'i, tatkala malaikat sedang berbincang di langit tentang perkara yang diputuskan oleh Allah, ternyata ada pencuri berita yang mendengar pembicaraan mereka. Wa mustariqu sam'i hakadha ba'dhuhu fawqa ba'dhin wasafahu Sufyan bikaffihi. Dan para pencuri berita tersebut, yaitu para jin, para syaitan, mereka bersusun-susun satu di atas yang lainnya. Dijelaskan oleh Sufyan ibnu Uyainah rahimahullahu taala, wa baddada baina asabi'ihi, dia seperti ini, mereka bertumpuk-tumpuk, jin bertumpuk-tumpuk untuk sampai ke langit mendengarkan pembicaraan para malaikat. Fayasma'ul kalimata fayulqiha ila man tahtahu. Kemudian yang paling di atas, jin yang paling di atas mendengarkan pembicaraan malaikat, kemudian dia sampaikan kepada jin yang di bagian bawah. Tsumma yulqihal akharu ila man tahtahu. Kemudian yang di bawah offer lagi kepada yang di bawahnya. Hatta yulqiyaha ala lisani sahiri awil kahin, sampai akhirnya berita tersebut di offer sampai pada lisannya penyihir atau lisannya dukun. Farubbama adrakahu shihabu qabla an yulqiyaha. Terkadang sebelum jin di atas offer yang ke bawah, tahu-tahu jin tersebut terkena lemparan bintang. Warubbama alqaha qabla an yudrikahu, dan terkadang dia berhasil menyampaikan, mengoffer berita ke bawah baru terkena lemparan bintang. Fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzbah. Kemudian sang dukun atau tukang sihir menambahi berita tersebut dengan 100 kedustaan. Fayuqal alaysa qad qala lana yauma kadza wa kadza kadza wa kadza.
Akhirnya dikatakan masyarakat berbicara, bukankah dukun tersebut pernah mengatakan kepada kita pada hari ini akan terjadi demikian dan demikian? Fa yusaddaqu bitilkal kalimati allati sumi'at minas sama. Dan akhirnya dukun tersebut dibenarkan oleh masyarakat gara-gara satu kalimat yang mereka mendengar dari langit. Bab ini bab tentang hatta idza fuzi'a an qulubihim, tentang firman Allah tatkala malaikat dicabut rasa takut dari jantung-jantung mereka. Yang kemudian ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa mereka takut? Karena mereka mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mengepak-kepakkan sayap mereka sambil kemudian mereka tersungkur sujud. Kemudian dicabut ketakutan mereka, baru mereka berbincang-bincang di antara mereka, di antara kalangan para malaikat. Jadi di sini Nabi SAW menafsirkan ayat ini, dan sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, metode yang terbaik dalam tafsir adalah menafsirkan ayat dengan ayat yang lain. Menafsirkan ayat dengan ayat yang lain, ya. Ini sering dijelaskan oleh Ibnu Katsir, ya. Kemudian juga setelah ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis, seperti dalam bab ini ada firman Allah, hatta idza fuzi'a an qulubihim, tatkala dicabut rasa takut dari para malaikat. Orang bertanya, rasa takut apa? Kenapa mereka takut? Maka datang dalam hadis dijelaskan kenapa ada rasa takut, kemudian kapan dicabut rasa takutnya, yaitu mereka takut karena mereka mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau tidak ditemukan ayat ditafsirkan dengan hadis, maka metode yang ketiga yaitu ayat ditafsirkan dengan perkataan para sahabat. Dan alhamdulillah tafsiran para sahabat dikumpulkan oleh para ulama. Di antara buku yang paling banyak mengumpulkan tafsiran para sahabat seperti kitabnya Tafsir At-Tabari, Tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Dia tatkala menyebutkan ayat-ayat ini ada 3 pendapat. Pendapat pertama begini, pendapat kedua begini, pendapat ketiga begini. Pendapat pertama, salaf yang mengatakannya fulan, sahabat ini, tabi'in ini, tabi'in ini, tabi'in ini. Pendapat kedua yang mengatakannya sahabat ini, tabi'in ini, tabi'in. Dia sebutkan perkataan para salaf. Sehingga kalau Anda ingin mengenal tafsiran para salaf, Anda baca buku Tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, ya. Kalau tidak terdapat perkataan para sahabat, perkataan para tabi'in. Kalau ternyata tidak ada tafsiran ayat dengan ayat yang lain, tidak ada tafsiran dari hadis Nabi SAW, tidak ada tafsiran dari perkataan para salaf, baru kemudian metode yang terakhir adalah mentafsirkan ayat berdasarkan konsekuensi dari sisi bahasa. Namun ini adalah metode yang terakhir. Maka jangan salah diurutkan. Karena banyak ahlul bidah, ya. Mereka langsung menafsirkan dari sisi bahasa. Kemudian mereka menolak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak terjadi. Jadi ahlul bidah tatkala hadis-hadis tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, maka mereka menafsirkan ayat dengan sisi bahasa. Kemudian mereka menolak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menolak tafsiran para salaf karena berpegang dengan bahasa. Demikian juga ini dilakukan banyak oleh orang-orang liberal. Mereka menafsirkan ayat-ayat langsung dengan sisi bahasa, tanpa kembali kepada penafsiran Nabi atau penafsiran para salaf. Dan ini juga sangat fatal. Akhirnya Al-Quran ditafsirkan dengan hawa nafsu mereka. Terlebih lagi, bahasa itu memiliki banyak kemungkinan. Terkadang satu kalimat maknanya sangat banyak. Oleh karenanya mereka bisa memilih sesuai dengan apa yang mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi metode penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis, Al-Quran dengan perkataan para salaf, baru terakhir dengan bahasa. Nah, tujuan dibawakan bab ini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala adalah menjelaskan tentang makhluk yang sangat agung, malaikat. Malaikat itu makhluk yang sangat agung, namun mereka tidak pantas untuk diibadahi. Mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru mendengar Allah berfirman, mereka sudah ketakutan, mengepak-kepakkan sayap mereka. Sampai ketakutan luar biasa, sampai mereka tersungkur. Mereka tidak bisa berbicara kecuali Allah cabut rasa takut dari jantung-jantung mereka. Ini maksud dari bab ini. Sebelum bab ini kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang kebatilan sesembahan-sembahan selain Allah dari orang-orang soleh seperti Nabi SAW tidak pantas disembah, ya. Sebagaimana Nabi tidak pantas disembah, sebagaimana orang soleh tidak pantas disembah, bahkan malaikat yang begitu hebat, luar biasa, tidak pantas untuk disembah.
Karena tidak boleh hamba menyembah hamba. Ya. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Seluruh yang ada di langit dan di bumi, seluruh yang di langit, para malaikat yang ada di langit, dan seluruh yang di bumi, orang-orang soleh, para anbiya, para solihin, para aulia, illa atir rahmani abda, kecuali akan datang kepada Allah sebagai apa? Hamba. Bukan sebagai ma'bud, bukan sebagai sembahan, tapi sebagai apa? Hamba. Dan tidak pantas hamba menyembah hamba. Yang benar hamba menyembah pencipta. Malaikat begitu hebatnya, ternyata dia hamba, ya. Malaikat, kalau kita perhatikan makhluk-makhluk Allah yang paling hebat, yang paling kuat, yang paling dekat dengan Allah adalah para malaikat. Para malaikat. Dan mereka tidak sombong untuk menyembah Allah. Sebagaimana para anbiya, mereka merendahkan diri untuk menyembah Allah, demikian juga para malaikat. Allah sebutkan tentang para malaikat, ya. Di antaranya para malaikat ya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in istakbaru falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yas'amun." Kalau manusia sombong tidak mau menyembah Allah, maka sungguhnya yang ada di sisi Rabbmu, yaitu para malaikat. Kalau manusia sombong, ada makhluk-makhluk Allah yang dekat dengan Allah, di sisi Allah. Falladzina 'inda rabbik, kata Allah, yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala, ternyata mereka senantiasa menyembah Allah. Yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar. Mereka senantiasa bertasbih kepada Allah di siang dan di malam hari. Wa hum la yas'amun, dan mereka tidak pernah bosan beribadah. Jadi kalau kita bandingkan malaikat dengan kita, sangat jauh dari sisi kedekatan kepada Allah. Yang pertama, malaikat dari sisi kedekatan dekat dengan Allah, kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat di langit, Allah mengatakan falladzina 'inda rabbik, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sering berbicara langsung dengan mereka. Mereka langsung sering dapat perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka sering bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi kedekatan kita kalah dekat dengan malaikat. Malaikat lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi ibadah kita kalah jauh dengan malaikat. Malaikat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar. Siang malam tidak berhenti. Bukan Allah tidak mengatakan mereka bertasbih di tengah malam, mereka bertasbih di tengah siang, tidak. Tapi mereka beribadah siang malam tidak berhenti. Karena tugas mereka adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka terus beribadah. Dan yang menakjubkan ibadah mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, wa hum la yas'amun, mereka tidak pernah bosan beribadah. Tidak seperti kita. Kita pengajian 1 jam semangat, 2 jam mulai bosan. Jam ketiga mulai meninggalkan kajiannya. Ya. Mulai ngantuk ujung sana, untuk Ustaz kapan selesai, ya. Kita enggak kuat. Mau salat 1 jam, ya mungkin kuat. Jam kedua, jam ketiga sudah KO, enggak kuat. Baca Quran semangat. Juz pertama, juz kedua, juz ketiga sudah mulai bosan. Ini kita akui. Tidak seperti malaikat. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa hum la yas'amun. Mereka tidak pernah bosan tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain tidak pernah bosan, di antara keistimewaan ibadah mereka, kata Allah, yusabbihuna al-laila wan-nahar wa yusabbihuna al-laila wan-nahar wa la yafturun. Malaikat itu beribadah kepada Allah siang dan malam, tidak pernah letih, tidak pernah capek. Tidak pernah capek dalam beribadah. Mau dibandingkan ibadah kita dengan ibadah malaikat? Tidak ada bandingannya. Malaikat tidak pernah capek, tidak pernah bosan. Kita capek ibadah, bosan juga iya. Iya atau tidak? Iya. Jadi antum dibandingkan malaikat, hebatan mana? Malaikat lah. Baik. Sisi yang ketiga, malaikat tidak pernah bermaksiat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tidak pernah membangkang. Dan mereka selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Manusia, kita sering bermaksiat, kita sering membangkang. Kita sering melanggar perintah Allah. Kita sering meninggalkan perintah Allah, kita sering melanggar larangan Allah. Itu manusia. Baik, ini dari sisi ibadah kita kalah dengan malaikat. Dari sisi fisik, malaikat diciptakan terlebih dahulu daripada kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jannu min marijim min nar.
Adapun jin diciptakan dari api. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum, dan Adam diciptakan dari tanah sebagaimana disifatkan kepada kalian. Dan subhanallah, malaikat tidak makan, tidak minum, tidak pernah lelah. Manusia makan dan minum. Tadi pagi sudah makan, siang makan, habis maghrib makan, jam 12 makan lagi. Itu pun masih lemas, masih capek. Ya. Malaikat tidak pernah makan, tidak pernah minum. Oleh karenanya, di antara hal yang menakjubkan dari malaikat, mereka memiliki kemampuan untuk bertasyakul, untuk menjelma. Ketika para malaikat menjelma menjadi manusia, kemudian berziarah mendatangi rumah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim menyangka mereka manusia beneran, saking begitu sempurna penjelmaan mereka. Faragha ila ahlihi faja'a bi ajalin samin. Maka Nabi Ibrahim segera pergi ke istrinya, kemudian dia sembelih sapi yang gemuk, kemudian dia hidangkan kepada malaikat. Dia pikir ini tamu. Ya, dia hidangkan. Ternyata malaikat tidak makan. Jadi mereka tidak pernah makan dan minum, tapi energi mereka tidak pernah habis. Antum lihat matahari. Matahari sudah umurnya sudah berapa tahun? Kayak tahu aja. Entah berapa ribu tahun, entah juta tahun, kita nggak tahu. Tiap hari memancarkan energi sampai kepada kita. Ya. Dan energinya stabil. Ya, bayangkan. Kalau kita bicara tentang unsur yang paling hebat, kita katakan misalnya nuklir, mengeluarkan energi yang sangat hebat, dengan sedikit bahannya bisa menimbulkan energi yang luar biasa. Tapi dia akan selesai. Tapi lihat matahari. Entah unsur apa yang ada di matahari, kata para ahli ilmuwan, ada peledakan-ledakan yang luar biasa sehingga memancarkan panasnya kepada dunia dan tidak pernah berhenti. Bahkan kalau matahari maju sedikit, kita kepanasan. Matahari mundur sedikit, kita mati kedinginan. Dia tetap pada orbitnya. Tidak pernah berkurang energinya. Allah mampu. Mudah bagi Allah, kun fayakun. Nah, malaikat Allah ciptakan dengan cahaya. Kita nggak tahu dari cahaya apa. Tidak pernah makan, tidak pernah minum, tidak pernah dicas baterainya. Tapi tidak pernah lelah, tidak pernah capek, tidak pernah letih dalam beribadah. Selalu menjalankan perintah Allah. Kegiatan mereka luar biasa, terbang dari sana menuju sana. Kuatnya luar biasa. Oleh karenanya Allah ciptakan mereka dengan memiliki sayap. Kata Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan para malaikat sebagai utusan-utusan Allah. Ya. Uli ajnihah, yang memiliki sayap-sayap. Ada yang sayapnya 2, ada yang sayapnya 3, ada yang sayapnya 4. Yazidu fil khalqi ma yasha, dan Allah tambah sebagiannya. Ada yang sayapnya sampai 600, di antaranya malaikat Jibril. Dalam satu hadis saya bacakan tentang malaikat Jibril alaihissalam, bagaimana agungnya malaikat ini. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, diriwayatkan dengan sanad yang hasan, ya, di antaranya dari Ibnu Mas'ud, beliau berkata, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril fi suratihi wa lahu 600 janah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, dan dia memiliki 600 sayap. Kullu junahin minha qad saddal ufuk. Setiap sayapnya sangat lebar sehingga menutup cakrawala. Setiap sayapnya. Bukan 600 sayapnya. Setiap sayapnya bisa menutup apa? Cakrawala. Dan dia punya 600 sayap. Yasqutu min janahihi minat tahawil wad-dur wal yaqut mallahu bihi alim. Waktu dia buka sayapnya, keluar dari sayapnya warna-warni. Tahawil maksudnya, saya baca penjelasan para ulama, yaitu warna-warni, ya, berupa permata, berupa intan, ya, luar biasa. Dalam riwayat yang lain, ya, Rasul tatkala Ibnu Mas'ud menyebutkan firman Allah, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Sungguh Nabi SAW telah melihat Jibril di waktu kesempatan yang lain. Ya, kata Nabi SAW, ra'aitu Jibril inda sidratil muntaha. Aku melihat Jibril di sidratil muntaha. Alaihi 600 janah, dan dia memiliki 600 sayap. Yantathiru min rishihi at-tahawil ad-dur wal yaqut, dan bertebaran dari sayapnya keluar warna-warni yang sangat indah yang berisi permata dan intan berlian.
Itu malaikat Jibril ya, alaihissalam. Ya. Ya, malaikat yang paling rendah sayapnya berapa? 2. Antum 1 aja enggak ada sayapnya. Dan kita tidak tahu bagaimana hakikat malaikat. Contoh dalam ayat ini Allah mengatakan hatta idza fuzza an qulubihim. Tatkala Allah cabut rasa takut dari jantung mereka. Jadi mereka punya jantung. Malaikat terbuat dari cahaya dan mereka punya jantung dan rasa takut tersebut dirasakan oleh jantung mereka. Tapi jantung mereka tentu tidak sama dengan jantung kita. Tidak ada klepnya, tidak ada pembuluh darahnya ya. Tidak ada, karena mereka dari cahaya. Tidak ada darah yang mengalir, tidak ada. Tapi kita beriman mereka punya jantung sebagaimana Allah menyatakan dalam Al-Quran. Mereka punya sayap. Ya. Kalau sayap 2 mungkin kita bisa bayangkan kanan kiri. Kalau sayap 3 bagaimana? Kita enggak tahu. Sayap 3 bagaimana? Yang 3 taruh di mana ya? Banyak makhluk-makhluk Allah yang belum bisa kita cerna dengan otak kita. Itu baru makhluk Allah. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian malaikat Jibril sangat kuat disebutkan dalam buku-buku tafsir waktu Allah membinasakan kaum Nabi Lut wa ja'alna 'aliha safilaha, Allah mengangkat tanah mereka ke atas kemudian dibanting, itu cuma diangkat oleh satu sayapnya malaikat Jibril. Diangkat kemudian dibalik oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian waktu Nabi SAW diusir dari Taif, Nabi dilempar sampai berdarah, ditangkis oleh Zaid bin Harithah, namun tetap saja berdarah Nabi SAW. Diolok-olok oleh anak-anak. Kemudian Nabi sangat sedih, datang malaikat gunung. Mengatakan, ya Rasulullah, la in syi'ta la utbiqanna alaihimul akhshabain. Ya Rasulullah, kalau kau mau saya angkat 2 gunung ini, saya timpakan kepada mereka. Malaikat, satu malaikat saja bisa ngangkat 2 gunung. Antum bisa ngangkat apa? Ya. Jadi antum dari sisi manapun kalah dengan malaikat. Ya. Malaikat jago, malaikat kuat, malaikat dekat dengan Allah, ibadah enggak pernah berhenti. Terus apa lagi? Enggak pernah bosan, enggak pernah letih, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengatur, ada yang mengatur awan, ada yang mengatur gunung, ada yang mengatur hujan, ada yang mencabut nyawa manusia, ada yang menurunkan wahyu, luar biasa. Luar biasa. Nah, maksudnya penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, maksudnya dia ingin menjelaskan malaikat yang begitu hebat saja, yang luar biasa seperti ini, mereka tidak boleh disembah. Mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah sesuatu yang takut berhak disembah? Enggak boleh, Tuhan enggak boleh takut. Ya. Malaikat takut, baru dengar firman Allah sudah takut. Belum kalau Allah murka. Baru mendengar Allah berfirman, "Idza qadallahu al-amra fis sama." Baru Allah berfirman menyampaikan keputusan tentang perkara takdir, mereka sudah ketakutan. Sehingga mereka tidak pantas untuk disembah. Dan malaikat sudah disembah oleh orang-orang musyrikin dahulu. Orang musyrikin dahulu menganggap malaikat sebagai banatullah. Ya. Asfakum rabbukum bil banina wattakhadha minal malaikati inatha. Jadi mereka mengangkat malaikat dianggap sebagai putri-putri Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada subhanah bal ibadu mukramun. Mereka mengatakan bahwasanya Allah punya anak, yaitu malaikat, putri-putri Allah. Kata Allah, Maha suci Allah, bal ibadu mukramun. Sungguhnya para malaikat adalah hamba-hamba Allah yang mulia. La yasbiquna lahu bil qaul wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka tidak mendahulunya, tidak mendahului Allah dengan perkataan, dan mereka mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa hum min khasyatihi musfiqun. Mereka karena takut kepada Allah, karena khasyah kepada Allah, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Para malaikat takut kepada Allah yang berada di atas mereka. Ini maksud dari bab ini, bahwasanya tidak ada makhluk yang pantas untuk disembah. Kemudian ada wali mungkin cuma bisa sakti sedikit-sedikit sudah disembah ya. Ya. Mungkin ada orang baru bisa ngobat-ngobati sedikit sudah disembah ya. Mungkin ada orang bisa terbang sedikit sudah disembah ya. Malaikat saja yang kayak begini tidak boleh disembah. Apalagi orang bahlul-bahlul kemudian mau disembah ya. Enggak boleh. Baik, kita lanjutkan bahasan kita.
Jadi hadis yang mensyarah tentang ayat ini, yaitu saya ulangi hadisnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qadallahu amra fis sama", kalau Allah menetapkan perintah di langit, itu Allah memutuskan suatu perkara takdir. Darabatil malaikatu bi ajnihatiha, maka malaikat mengepak-ngepakkan sayapnya. Kenapa? Khuda'anan liqaulihi, karena tunduk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ka'annahu silsilatun ala safwanin yanfudhum dzalik. Seakan-akan mereka mendengar firman Allah, seakan-akan mereka mendengar suara yang sangat kencang seperti rantai yang ditarik di atas batu yang licin. Memekakkan telinga kalau kita manusia. Yanfudhum, sampai menembus mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta idza fuzi'a an qulubihim, tatkala dicabut rasa takut dari jantung-jantung mereka. Qalu madza qala rabbukum, mereka baru bisa ngobrol dengan tenang. Sebelum dicabut rasa takut, mereka tidak bisa ngobrol dengan tenang, malaikat. Ketakutan masih berada dalam jantung mereka. Dicabut, maka mereka saling bertanya, apa tadi yang difirmankan oleh Rabb kalian? Qaulul haq, kata mereka, Allah menyampaikan kebenaran. Wa huwal aliyul kabir, dan Allah maha tinggi dan maha besar. Ya, ini sering kita sampaikan, Allah maha tinggi, dan ahlu sunnah meyakini ketinggian Allah dari 3 sisi. Pertama, ulu al-qahar, yang kedua uluwul qadar, dan ketiga uluwul dzat. Bahwasanya Allah maha tinggi dari sisi kekuasaan, tidak ada yang bisa keluar dari kekuasaan Allah. Dan Allah maha tinggi dari sisi zat, uluwul qadar, semua sifat Allah adalah maha sempurna, tidak ada kurang sedikit pun. Dan yang ketiga uluwul dzat, bahwasanya Allah maha tinggi dari zatnya, lebih tinggi dari segala-galanya, dari seluruh makhluknya. Adapun ahlul bidah semuanya sepakat dalam 2 al-ulu, uluwul qahar dan uluwul qadar. Mereka semua sepakat bahwasanya Allah maha kuasa, tidak ada yang keluar dari kekuasaan Allah. Dan mereka juga sepakat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, sifatnya semuanya maha mulia. Tetapi mereka menyelisih ahlu sunnah pada ulu yang ketiga, yaitu ulu zat, bahwasanya Allah maha tinggi secara zatnya. Dan seluruh ahlul bidah mengingkari ini, baik Mu'tazilah, baik Jahmiyah, baik Asy'ariyah, baik Maturidiyah, baik Syiah, ya, semuanya mengingkari Allah berada di atas. Yang menetapkan Allah di atas hanyalah ahlus sunnah wal jamaah. Taib, ya. Kemudian Al-Kabir, yaitu Allah maha besar. Semua makhluk kecil, ya, tidak ada yang bisa mengalahkan kebesaran Allah secara zatnya. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa ma qadarullah haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih. Ya, bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah, seluruh langit seluruhnya dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala malaikat sedang berbicara tentang keputusan Allah, dalam sebagian riwayat malaikat turun ke langit, ya, langit yang paling bawah dekat dengan awan, mereka berbicara. Maka ada para pencuri berita. Jin saja kalah dengan malaikat. Jin terbangnya tidak bisa menembus langit, ya. Mereka bisa terbang tapi punya keterbatasan. Makanya untuk mendengar berita di atas mereka harus susun menyusun. Mereka tidak bisa terbang sendiri, kedengar turun lagi. Tidak bisa sendirian. Harus apa? Susun menyusun. Menunjukkan mereka punya kemampuan untuk terbang, tapi kemampuannya terbatas. Tidak seperti malaikat. Malaikat asalnya di atas tinggalnya. Mereka sering turun. Asalnya mereka di atas. Karena mereka tercipta dari cahaya. Maka Sufyan bin Uyainah mensifati bahwasanya para jin seperti ini, mereka saling menyusun. Dan saya sering sampaikan bahwasanya malaikat ini yang begitu hebatnya luar biasa, mereka lebih gaib daripada jin. Sampai malaikat dengan kita, pencatat amal kita ada, tapi kita nggak pernah merasakan mereka hadir, padahal mereka selalu mencatat. Ya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu perkataan pun yang keluar kecuali dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Tidak ada satu pandangan pun, lirikan mata kecuali dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Tidak ada yang kita dengarkan kecuali dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Dicatat dekat dengan kita, namun kita tidak pernah merasakan. Beda dengan jin. Jin terkadang dia gaib tapi terkadang kita rasakan. Ya, kalau kita ruqyah orang terkadang jinnya masuk ngobrol, ya. Ya, ini orang Jawa tahu-tahu jinnya ngomong Arab, wah ini jin Arab. Misalnya, ya. Terkadang kita merinding. Terkadang jinnya menjelma, ya. Jadi mak lampir, jadi gondruwo, ya. Masih mending kalau jadi si manis jembatan Ancol, ya. Jadi kadang mereka menjelma, ya.
kita bisa merasakan kehadiran jin, tapi kalau malaikat benar-benar gaib, benar-benar apa? Gaib. Jadi mereka padahal makhluk yang sangat agung. Dan mereka lebih hebat daripada jin. Jin saja untuk mencuri berita harus nyusun-nyusun. Apa? Jadi jin di atas lempar ke yang bawah. Gondro, sudah belum? Mak lampir. Jadi mereka saling melempar apa? Berita. Allah mentakdirkan terkadang berita yang mereka curi tersebut mereka enggak dengar dengan jelas. Mereka dengar malaikat berbicara. Tidak jelas, mereka tidak dengar secara seutuhnya. Mereka dengar sebagian-sebagian aja. Mereka mendengar satu kalimat, mereka langsung lemparkan ke bawah. Sebelum mereka terkena lemparan bintang. Baru dapat satu kalimat, lempar ke bawah. Terkadang mereka berhasil lemparkan ke bawah sebelum terkena lemparan bintang. Sampai hatta liyulqiyaha ala lisani sahir awil kahin. Sampai akhirnya berita tersebut sampai ke si tukang sihir atau dukun. Dan ini dalil bahwasanya dukun punya hubungan dengan jin. Penyihir punya hubungan dengan jin. Kalau dukun asli pasti punya hubungan dengan jin. Kalau penyihir yang hebat pasti punya hubungan dengan jin. Kalau dukun tidak punya hubungan dengan jin itu dukun palsu. Kalau ada punya penyihir ternyata tidak punya hubungan dengan jin berarti penyihir apa? Palsu. Diragukan. Kalau ada dukun ngeramal benar, itu dukun asli itu. Ada setannya benar. Kalau ngeramal salah terus dukun bahlul. Jadi kalau ada dukun meramal ternyata benar, justru kita harus yakin, wah ini benar-benar dukun, ini canggih dukunnya ini. Berarti dia punya hubungan dengan apa? Setan. Jadi kalau ngeramal salah terus, berarti tidak pernah benar, berarti dia setannya nggak beres atau dia nggak beres. Ngaku-ngaku jadi dukun. Seperti kejadian baru-baru apa yang mencetak uang ya? Cetak uang, pakai sholawat naria kemudian cetak apa? Cetak uang. Itu dukun palsu ya. Dukun palsu, nggak perlu jin untuk bikin begitu. Waktu saya ngisi di Peruri, perusahaan percetakan uang, kata mereka, waduh, bisa-bisa pabrik kita tutup, Ustaz. Mereka tinggal gini aja keluar duit. Boleh direkrut tuh orang kerja di tempat kita. Jadi nggak perlu bikin alat-alat cetak yang besar, tinggal itu dukun palsu, ya. Dukun yang hebat ada hubungannya dengan apa? Dengan jin. Kata Nabi, fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzbah, maka sang dukun atau tukang sihir menambah dengan 100 kedustaan. Jadi mereka kalau ngeramal sekali benar 100 salah. Itu dukun seperti itu. Sekali benar 100 salah. Sekali benar puluhan salah. Tetapi yang selalu diingat oleh manusia yang benarnya itu. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayuqal alaysa qad qala lana yauma kadza wa kadza kadza wa kadza, maka masyarakat berbicara, kan dukun itu pernah bilang bahwasanya pada hari ini dan hari ini akan terjadi demikian dan benar-benar terjadi. Fa yusaddaqu bitilkal kalimati allati sumi'at minas sama. Akhirnya dukun tersebut dibenarkan oleh masyarakat gara-gara satu kalimat yang pernah dicuri dari langit. Gara-gara satu ramalan pernah benar, itu yang diingat terus. Oh itu mbah itu pernah bilang, katanya tahun 2000 sekian banyak artis yang meninggal. Ternyata benar. Mbah itu dipercaya terus meskipun ramalannya ngawur setelah itu. Kalau dukun selalu benar, mereka pasti kaya raya, tinggal ikut judi bola, judi ini menang terus. Tapi mereka enggak kaya-kaya ya. Enggak kaya-kaya. Saya bilang kalau dukun benar-benar jagoan ya, harusnya Indonesia selalu menang dalam bola ya. Tinggal tendang bola dukunnya tiap masuk kan bisa. Tapi dukun enggak pernah bersatu padu untuk membelokkan bola karena dalam kode etik setan tidak boleh itu. Ada orang dari Sudan, dia kerja di Arab Saudi. Dia ngejek Syekh Arab Saudi, katanya apa? Syekh Arab Saudi nggak bisa apa-apa. Kita Syekh di Sudan bisa rubah kertas jadi uang. Dia ngejek sama Syekh. Syekh itu bilang, terus ngapain nanti kerja sini? Sana bikin uang di Sudan. Enggak, maksudnya kalau bikin uang, terus ngapain kerja jauh-jauh? Kalau memang Syekh kalian jago-jago bisa merubah kertas menjadi apa? Duit. Tinggal rubah jadi real, jadi dolar, jadi dibodoh-bodohin sama dukun. Ya. Subhanallah. Betapa lemahnya hati manusia. Gara-gara dukun pernah benar sekali, itu yang diingat. Yang salah-salahnya gak pernah diingat. Dukun pernah nemukan barang hilang cuma sekali. 100 barang hilang gak ketemu. Orang tetap ingat, dukun itu hebat. Ada barang pernah ketemu. 1 kali pernah ketemu. Dan subhanallah manusia begitu loh. Coba dukun tulis, kalau mau cari istri cantik, datang ke dukun ini. Mau kaya, datang. Kalau mau ini, mau sehat, mau ini ke dukun ini. Ente datang ke dukun, melihat mukanya itu kasihan. Miskin, hitam, istrinya jelek, kemudian
rumahnya reot, kemudian orang percaya mau jadi kaya lewat dia. Aduh, gitu. Tapi orang begitu, hati lemah. Maka Nabi berkata, fa yusaddaqu bitilkal kalimat litusmi'at minas sama. Dia dibenarkan gara-gara satu kalimat yang kebetulan pernah benar. Itu yang diingat oleh manusia. Dan demikianlah sebagian orang lemah iman sehingga sering ahlul batil mereka menghiasi kebatilan mereka dengan sedikit kebenaran. Ada firqah-firqah sesat, oh itu baik juga, ada kebaikannya. Ya kebaikannya berapa dibandingkan dengan kesesatannya? Ya. Sehingga yang dilihat adalah kebaikannya, kesesatannya dilupakan. Padahal kesesatannya luar biasa, begitu banyak kesesatannya. Itu lemahnya hati manusia. Baik, dari sini kita tahu kalau ada orang ngaku-ngaku tahu masa depan, orang itu tidak mungkin kecuali cuma dua kemungkinan. Yang pertama dia nabi, yang kedua dia dukun. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jin, "Alimul ghaib, fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha min rasulin." Sungguhnya Allah itu yang tahu ilmu gaib. Dan Allah tidak menampakkan ilmu gaibnya tentang masa depan kepada siapapun. Allah tidak tampakkan kecuali kepada para rasul yang Allah ridhai. Para rasul tersebut kata Ibnu Katsir, malaikat atau para nabi. Malaikat atau para nabi. Allah kabarkan kepada mereka sebagian masa depan. Sebagai bukti mereka adalah nabi, mukjizat. Selain itu tidak ada. Allah tidak kasih tahu wali, Allah tidak kasih tahu ustaz, tidak ada. Allah tidak kasih tahu kiai, enggak ada. Allah cuma mengatakan hanya para rasul yang Allah kasih tahu tentang masa depan. Nah, kalau kemudian ada orang mau kiai, mau wali, mau siapa, kemudian dia bilang, "Saya tahu bulan depan akan terjadi demikian." Akan terjadi apa, Pak Kiai? Saya enggak mau mendahului Allah. Insya Allah, tapi ya saya tahu. Ya, ini kita bilang, Pak Kiai, ente cuma satu dari dua kemungkinan. Pertama ente nabi, kedua ente dukun. Kemungkinan pertama enggak mungkin karena nabi terakhir Nabi Muhammad SAW. Tinggal kedua ente apa? Dukun. Udah. Kalau ente ramalnya benar, ente dukun asli. Kalau ente ramalnya salah, ente dukun, sok jadi dukun ya. Taib. Kita lanjutkan. Hadis berikutnya. Wa anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Tinggal 5 menit lagi ya. Dari sahabat Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu ta'ala an yuhyiya bil amri takallama bil wahyi." Kalau Allah hendak mewahyukan suatu perkara, Allah berbicara dengan wahyu, dan ini dalil bahwasanya Allah berbicara. Hadis sebelumnya kita sebutkan Allah berbicara sampai malaikat ketakutan mendengar suara Allah Subhanahu wa taala. Takallama bil wahyi, Allah berbicara dengan wahyu. Akhadhatis samawati minhu rajfah, maka au qala ra'datun syadidah, maka terjadi gemuruh di langit atau langit bergetar ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, khaufan minallahi azza wa jalla. Fa idza sami'a dzalika ahlu samawati sa'iqu, jika para penghuni langit mendengar, mereka pun tersungkur. Wa kharru lillahi sujada, dan mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril, yang pertama kali mengangkat kepalanya dari setelah malaikat tersungkur adalah malaikat Jibril. Karena dia adalah pemimpin para malaikat. Jibril luar biasa ya. Ya. Dzi quwwatin, memiliki kekuatan. Ya, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Fa yukallimuhu Allahu min wahyihi bima arad, maka Allah berbicara dengan Jibril dengan wahyu yang Allah kehendaki. Tsumma yamurru Jibril 'alal malaikah, kemudian Jibril lewat para malaikat. Kullama marra bisama'in sa'alahu malaikatuha. Setiap Jibril melewati langit yang pertama, langit yang kedua, langit yang ketiga, penghuni langit tersebut para malaikat bertanya, "Madza qala rabbuna ya Jibril?" Apa yang telah diwahyukan oleh Rabb kita wahai Jibril? Fa yaqulu Jibril, "Qala al-haq wa huwal aliyyul kabir." Jibril berkata, Allah telah menyampaikan kebenaran dan Dia Maha Tinggi dan Maha Besar. Fa yaquluna kulluhum mithla ma qala Jibril, semuanya mengikuti. Qalul haq wa huwal aliyyul kabir. Sungguh Allah telah mengucapkan kebenaran dan Dia Maha Tinggi dan Dia Maha Besar. Fa yantahi Jibril bil wahyi ila haitsu amarahu Allah azza wa jalla, dan Jibril menyampaikan wahyu sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil tentang bahwasanya para malaikat tinggal di atas dan di atas mereka ada Allah. Kata Allah, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Malaikat takut kepada Rabb mereka yang berada di atas mereka. Oleh karenanya hadis-hadis ini membantah Asy'ariyah. Asy'ariyah menolak Allah di atas, padahal Allah berada di atas ya. Sering kita sampaikan meskipun lisan mereka menolak, tetapi ya kenyataannya fitrah mereka menerima bahwasanya Allah di atas.
Maka sering kita dengar kalau mereka dalam kondisi sulit, mereka katakan kita serahkan kepada yang di atas. Bahkan saya lihat seorang dai, dia anti Allah di atas. Tapi waktu dia berbicara, dia tunjuk, ya serahkan kepada Tuhan. Dia tangannya ke atas. Ya, lisannya tidak beriman, jarinya beriman. Bahkan saya lihat dai itu, dia menolak Allah di atas dengan berbagai macam syubhat akalnya. Begitu dia ceramah tentang ayat kursi wa huwal aliyul azim, dia mengatakan dan dialah Allah Maha Tinggi. Dia tunjuk ke atas tanpa sadar. Dan Maha Agung. Ini terlanjur begini, enggak bisa. Gini terlanjur. Dan dia Maha Tinggi begini. Sudah, mau diapain? Ya. Mau diapain? Ya. Enggak ada seorang pun mengatakan kita serahkan kepada yang di mana-mana. Enggak ada. Ada yang ngomong gitu, ente bahlul ente ini masih serahkan kepada yang di mana. Masih diketawain. Ya. Dia tidak. Atau orang Asy'ariyah mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah. Adakah yang berkata kita serahkan kepada yang tidak di atas dan tidak di bawah? Enggak ada. Orang awam, orang tua, nenek-nenek, anak muda, anak kecil, tidak ada yang mengatakan demikian. Kalau ada yang mengatakan ini ya kalau sudah yang tidak di mana-mana, tidak di atas, tidak di bawah, memutuskan, tidak ada yang pernah ngomong gitu. Pasti orang mengatakan kalau yang di atas sudah berkehendak, mau apa lagi? Semua dengan fitrahnya mengatakan Allah di atas. Kemudian yang kedua di antara bantahan terhadap Asy'ariyah. Asy'ariyah mengingkari Allah berbicara dengan suara. Mereka mempunyai keyakinan Allah itu berbicara dengan namanya kalamun nafsi. Kalamun nafsi itu seperti ilmu, suatu yang azali, tidak pernah berubah, jamid, tidak pernah statis, tidak pernah berubah, tambah kurang tidak ada. Seperti sifat ilmu, kata hakikatnya seperti sifat ilmu. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Allah berbicara, Maha berbicara. Di antara bentuk Maha berbicara Allah, Allah berbicara kapan saja Allah kehendaki, Allah berbicara dengan siapa yang Allah kehendaki. Allah berbicara dengan topik apa yang Allah kehendaki, Allah berbicara dengan suara Allah yang Allah kehendaki, Allah berbicara dengan bahasa apa yang Allah kehendaki. Itu namanya Allah Maha berbicara. Nanti insya Allah pembahasannya panjang. Yang akidah mereka ini akhirnya melazimkan bahwasanya Al-Quran yang kita baca ini bukan firman Allah. Ini butuh penjelasan panjang, tapi insya Allah pada waktu yang lain, insya Allah Ta'ala. Taib. Demikian apa yang saya sampaikan. Beberapa pertanyaan yang masuk. Pertama, Ustadz, apakah seorang yang ahli ibadah bisa dipertemukan dengan seorang malaikat? Bukan seorang malaikat ya, salah. Dengan malaikat. Seorang orang, malaikat. Seorang jin, salah juga. Ustadz, apakah seorang yang asli ibadah bisa dipertemukan dengan malaikat ketika dia sedang berdoa? Apakah malaikat bisa menampakkan dirinya di depan jin atau manusia yang dipilih oleh Allah untuk bisa melihat malaikat? Apakah ada dalilnya? Datang dalam hadis-hadis malaikat bertemu dengan para nabi. Namun kebanyakan kondisi mereka waktu bertemu dengan para anbiya dalam bentuk manusia. Ya. Seperti Nabi SAW bertemu malaikat Jibril dalam bentuk aslinya pun jarang, disebutkan cuma 2 kali. Sisanya malaikat Jibril menjelma jadi Dihya al-Kalbi, terkadang menjelma menjadi seorang Arab Badui seperti dalam hadis Jibril, hadis yang kedua dari Arba'in Nawawiyah atau hadis pertama dari Sahih Muslim. Ya. Jadi seringnya malaikat menjelma menjadi manusia karena melihat malaikat dalam bentuk aslinya bukan perkara yang mudah. Demikian juga terkadang malaikat datang kepada orang tidak soleh, seperti tentang kisah malaikat yang menjelma kemudian datang kepada orang yang botak, orang yang nyakit kulit, orang yang buta. Itu kan malaikat, dia menjelma jadi seperti orang sakit. Jadi ketemu dengan orang soleh dan juga tidak soleh. Demikian juga dalam hadis kalau ada seorang anak rajulan zara akhon lahu fi qaryatin ukhra fa arsadahu Allahu ala madrajatihi malakan. Ada seorang laki dia berziarah kepada kawannya di negeri yang lain. Tidak ada urusan duniawi, cuma dia cinta sama orang tersebut. Maka dia datangi orang tersebut, Allah kirim malaikat menunggu di depan jalannya. Ya. Ternyata dia malaikat. Fa inni Rasulullah ilaikum. Aku ini utusan Allah. Sungguhnya Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan melihat malaikat dalam bentuk aslinya sangat berat, sangat sulit. Oleh karenanya orang-orang musyrikin dahulu minta melihat malaikat tidak pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Kata mereka, coba kau datangkan Allah di depan kita, kita lihat, malaikat di depan kita, kita lihat. Tidak semua orang mampu ya. Kita pandangan kita terbatas, melihat matahari kita enggak mampu. Melihat cahaya lampu saja kita enggak mampu. Lihat cahaya matahari mata kita tidak mampu. Boleh malaikat tidak semua orang bisa melihatnya. Makanya mereka akan melihat malaikat tatkala hari kiamat. Kata Allah, ya, yauma yarawnal malaikata.
La busyra yauma idzil mujrimin. Mereka nanti akan melihat malaikat nanti. Pada hari tidak ada kabar gembira bagi mereka kepada orang-orang pendosa. Jadi orang-orang yang dibagi pada hari kiamat kelak sisa di neraka jahanam mereka akan melihat apa? Malaikat. Ya, mereka akan melihat malaikat tapi dalam bentuk mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pertanyaannya mungkinkah seorang ketemu dengan malaikat? Mungkin saja. Dalilnya ada ya. Tapi kemungkinan malaikatnya jadi manusia. Ya. Tapi ya kenyataannya kita nggak pernah dengar juga ya. Ya. Bisa jadi malaikat dalam bentuk manusia kita nggak tahu, dia nggak ngaku-ngaku sebagai malaikat. Ya. Ya. Saya belum pernah dengar ada ustadz ketemu apa malaikat ya, belum. Ya. Tapi malaikat antum nggak usah ketemu, dia ketemu antum tiap hari. Catat semuanya, catat semua perkataan antum, catat semua lirikan mata antum, catat semua ya pendengaran antum. Nggak usah ketemu, dia ketemu antum tiap hari, tiap saat, bukan tiap saat. Ustadz, kenapa Allah menciptakan malaikat lebih utama dibanding dengan manusia? Kenapa ente protes? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat. Kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tentu ada hikmah, setiap yang Allah lakukan pasti ada hikmah yang terkadang kita tahu, terkadang tidak kita ketahui ya. Allah ciptakan malaikat sebagai Allah tugaskan kita untuk beriman dengan makhluk yang gaib tersebut yang tidak pernah kita lihat ya. Allah menciptakan malaikat karena tugas mereka banyak ya. Allah memberikan mereka tugas ya untuk mengatur hujan, menumbuhkan tumbuhan, mengatur awan, mengatur gunung, mencabut nyawa. Tugas mereka banyak. Dan mengapa iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam bukan kepada malaikat? Ini tanya lagi nama. Ya, Allah terserah mau suruh sujud kepada siapa, terserah Allah Subhanahu wa taala ya. Tetapi meskipun malaikat begitu hebat, punya ilmu yang luas, tapi Nabi Adam alaihissalam dimuliakan oleh Allah dengan ilmu. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama yang malaikat tidak tahu. Dan Allah menciptakan Nabi Adam langsung dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan dua sebab itu, maka iblis disuruh sujud kepada Adam. Ustadz, ukuran normal malaikat itu seperti apa? Wah, nggak tahu saya. Ada ukuran normal, ukuran nggak normal, saya nggak tahu. Yang jelas malaikat Jibril, ya, bentuk aslinya 600 sayap, satu sayap nutup cakrawala. Cakrawala itu ini semua tercup, satu sayap nutup cakrawala. Semua gaib, kita nggak bisa kiaskan dengan manusia. Gimana bayang 600 sayap, satu tutup cakrawala, gimana 600-nya sayap taruh di mana? Kita nggak bisa bayangkan. Saya tadi saja suruh antum bayangkan jantung malaikat, kita bingung jantung malaikat. Kalau jantung kita bayanginnya tadi ada klepnya, ada darahnya, bergerak begini, deg ya. Kalau ketakutan semakin bergetar ya, seperti itu ya. Jantung malaikat kita nggak tahu, tapi Allah mengatakan malaikat punya jantung, kita nggak tahu. Ustadz, apa bedanya Tuhan Rob dengan Allah? Rob, Allah itu diantara nama-nama Allah. Nama Allah banyak, Asmaullah Al-Husna. Banyak diantaranya Allah, diantaranya Ar-Rabb, di antaranya Al-Malik, di antaranya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Adapun Tuhan itu bahasa Indonesia. Tuhan bahasa Indonesia. Ini bukan nama Allah, bukan nama-nama Allah yang indah, tapi hanya sekedar pengkabaran. Orang Indonesia kalau menyebut pencipta dengan apa? Tuhan. Mengapa orang yang baru meninggal atau masih sekarat minta ditunda kematiannya untuk bisa bersedekah? Kok tidak amal-amal yang lain? Allah alam bisawab ya. Ini menunjukkan akan agungnya amal apa? Sedekah ya. Kebanyakan orang tatkala meninggal dia meninggalkan harta. Sehingga dia bilang, ya Allah saya masih punya harta, coba bangkitkan saya 1 detik aja, saya infakkan seluruhnya. Ya. Tapi sudah terlambat, ya. Sudah terlambat. Ya. Sekarang kalau anda punya harta meskipun sebesar dzarrah, anda infakkan diterima oleh Allah. Kalau anda sudah meninggal meskipun punya harta emas sepenuh bumi tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum anda meninggal, sedekahkan sebagian harta anda di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa benar malaikat pencabut nyawa bernama malaikat maut? Ya benar, malakul maut, pemimpin para malaikat pencabut nyawa. Ada yang mengatakan malaikat maut punya anak buah banyak dan dia disebut dengan malakul maut. Adapun Israel maka tidak ada dalilnya yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, demikian saja kajian kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.